Oke, baik, kita lanjut. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan. Yang tahu silakan menjawab ya, semua boleh menjawab. Ada 3 pertanyaan penting. Yang pertama, mengapa harus ada peraturan? Karena apa coba? Agar hidup teratur, yang lain? Agar tidak ada kekacauan, ya benar. Oke, ada lagi? Oke, benar semua ya yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Kemudian, apa yang terjadi jika manusia tidak mematuhi peraturan? Akan kacau. Terus apa lagi? Akan menerima imbasnya dari perbuatan yang mungkin tidak pantas dilakukan atau hubungan. Oke. Kemudian, apakah tanggung jawab semua orang di dunia ini sama? Tidak. Di kelas ini ada aturan apa enggak? Ada. Aturan yang ada di kelas ini apa saja? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Minta maaf kesalahan. Tidak boleh. Minta maaf kesalahan. Ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke. Ini tadi kan di sekolah, di kelas ya. Nah ini kan setiap anak di sini kan punya keluarga masing-masing, punya rumah masing-masing yang berbeda-beda. Ya kan? Ya apa enggak? Apa ada yang tinggal serumah? Enggak ada, oke. Ada. Setiap rumah itu punya aturan apa enggak? Dari rumah kalian masing-masing ada aturan nggak yang dibuat bersama-sama yang harus dipatuhi semua anggota yang ada di rumah sampean? Ada. Harus menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Hemat listrik. Terus apa lagi yang ada di rumah sampean? Aturan yang ada di rumah? Hemat air. Oh iya, tidak boleh main HP lama-lama. Nanti kan anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 2 ya. Yang pertama agar kalian dapat memahami peraturan dan tanggung jawab dengan benar. Kemudian agar kalian dapat menentukan peraturan dan tanggung jawab dengan benar. Silakan kalian simak dari penjelasan video berikut. Bisa sambil dicatat. Peraturan adalah ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat untuk mengatur tata tertib dan menciptakan ketertiban. Peraturan dapat berupa perintah atau larangan yang berlaku di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peraturan terdiri dari 2 macam, yaitu peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulis biasanya dibuat oleh pemerintah, pemimpin negara, maupun pengelola suatu tempat. Peraturan tertulis bersifat mengikat dan memaksa. Adapun sanksi dari peraturan tertulis adalah sanksi yang tegas. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat di suatu wilayah. Peraturan tersebut berlaku bagi masyarakat setempat maupun pendatang. Contoh peraturan tertulis. Berikut beberapa contoh peraturan tertulis. 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Membayar pajak tepat waktu. 4. Menggunakan helm saat berkendara motor. Contoh peraturan tidak tertulis. Berikut beberapa contoh peraturan tidak tertulis. 1. Melakukan upacara adat pernikahan, kematian, maupun rasa syukur terhadap hasil bumi. 2. Bersikap sopan dan bertutur kata yang santun. 3. Antre di toilet umum. Tanggung jawab. Tanggung jawab memiliki makna melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan siap menerima risiko dari perbuatannya. Ketika kita memiliki tanggung jawab, itu artinya ada sesuatu yang harus dilakukan atau dijaga. Jadi, ketika mendapat tanggung jawab, kita harus berusaha untuk melakukan tugas tersebut dengan baik, menjaga apa yang kita miliki, dan berperilaku baik terhadap orang lain.
Contoh tanggung jawab di lingkungan sekolah. Berikut beberapa contoh tanggung jawab di lingkungan sekolah. 1. Menaati peraturan sekolah. 2. Menjaga fasilitas sekolah. 3. Fokus saat belajar. Contoh tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Berikut beberapa contoh tanggung jawab di lingkungan masyarakat. 1. Menjaga kebersihan. 2. Membantu seseorang yang membutuhkan. 3. Menghormati hak orang lain. Oke, dari video yang barusan disampaikan, ada informasi apa saja yang kalian pahami? Ini membahas tentang peraturan. Nah, pengertian peraturan tadi apa? Ada yang tahu? Ya, ketentuan yang mengikat pada sekelompok masyarakat itu dinamakan peraturan. Nah, peraturan tadi ada berapa macam? Jumlahnya? Ada 2. Apa aja? Ya, peraturan tertulis dan tidak tertulis. Kemudian, maksudnya peraturan tertulis itu apa toh? Peraturan tertulis itu bagaimana? Ada tulisannya. Ya, ada tulisannya yang bisa dibaca oleh semua orang. Terus, kalau peraturan tidak tertulis itu peraturan sebagaimana ya? Ya, itu tidak ada tulisan secara langsung, tapi dipatuhi oleh semua orang yang mempercayai aturan itu. Misalnya di rumah tadi ya, di rumah kan aturannya di setiap rumah itu berbeda sama berbeda ya kan? Semua anggota wajib mematuhi apa tidak yang ada di rumah itu wajib. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tanggung jawab. Nah, ini yang pertama tadi ada tanggung jawab di rumah atau di keluarga. Tanggung jawab besoknya di rumah itu apa saja? Belajar, terus apa lagi? Ya, di rumah itu tanggung jawab sampai disuruh ngapain sama orang tua. Membersihkan rumah. Sholat. Menjaga kebersihan rumah. Apa lagi? Saling menjaga, menyayangi keluarga itu juga termasuk tanggung jawab. Tanggung jawabnya kalian tuh menjaga nama baik keluarga masing-masing. Jadi setiap bernikah itu ya usahakan bernikah yang baik, karena nanti baik buruknya perilaku sampean itu pasti juga akan pengaruh terhadap keluarga sampean. Kemudian tanggung jawab di sekolah. Di sekolah ini sama tanggung jawab apa? Belajar. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas. Tiket. Kemudian di masyarakat tanggung jawabnya kalian apa saja? Gotong royong itu bisa dalam bentuk membersihkan lingkungan atau kerja bakti seperti itu. Terus ada juga yang
Sambil pemandangan aturan dulu siapa yang main di luar negeri. Siap-siap. Tanda, are you ready? Oke, hitungan dari 3 mulai. 1, 2, 3. Jangan berhenti dulu. Nanti ngabunya satu-satu. Dikasih nama. Waktunya lempar dadu, yuk gantian. Ngocok sekali lagi langsung ambil soal ya, biar nanti pas.